Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini di mata pelajaran PAI, silakan untuk satu orang ketua untuk bisa memandu berdoa. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, jadi kabarnya baik ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak absen ya. Agnesia Riswana. Saya, Pak. April Rahmadani Putra. Saya, Pak. Nadine Rofiana. Hadir, Pak. Nur Siam. Hadir, Pak. Baik, jadi hari ini lengkap ya. Yang satu ya tadi ya. Dia Priyadi ya tidak hadir ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran kita di hari ini, coba kita cek dulu kerapian kelas kalian. Karena sudah rapi. Tempat duduk yang ini dirapikan dulu. Sampah, kita sampah di bawah. Enggak. Sudah. Jadi sudah siap untuk pembelajaran kita di hari ini? Siap. Baik, kalau kita sudah siap untuk memulai pembelajaran kita di hari ini, diawali dengan pembelajaran di hari ini dengan tes awal seperti di minggu yang lalu. Bagaimana kesiapan Anda semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini? Baik, disiapkan ya. Ponselnya. Silakan kalian masuk ke quizzes. Seperti di minggu yang lalu, masuk ke quizzes. Nanti ada passwordnya ya. Di angka itu ada 032284. Masukkan di ponsel Anda semuanya. Bisa? Bisa. Bisa. Jaringan gimana jaringan? Aman, Pak. Aman? Aman. Yang memasukkan
Ya, maaf. Bisa. Siap ya? Siapa? Kita mulai ya. Iya, Pak. Sip. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Baik. Ini ada sudah Sylvia. Ada Salva Agustin. Kita masuk. Irna Dwi Meresari ya. Dina Eka Maulana. Sylvia, Salva Agustin. Kita lihat, kita akhiri siapa yang dengan poin tertinggi di kuis awal ini. Baik, kita akhiri. Kita lihat. Siapa nih? Wes, gimana Ini. Nah, jadi itu tadi prioritas awal, ya. Jadi prioritas awal itu tidak ada hubungannya dengan nilai kalian, ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dengan materi yang akan kita pelajari di kali ini. Jadi kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang hikmah sajaah, ya, keutamaan dan hikmah sajaah. Jadi nanti kita akan bersama-sama mempelajari ini, ya. Nah, apa sih manfaat keutamaan dari sajaah itu? Hikmahnya sajaah itu seperti apa? Jadi mudah-mudahan dengan diawali dengan cerita tadi, kita akan lebih bersemangat nanti dalam proses pembelajaran ini. Yaitu Bapak sampaikan ulang bahwa pembelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari keutamaan dan hikmah dari sajaah, kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Baik, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian lihat di slide ini 5:15. Siapa yang berani membaca tujuan pembelajaran hari ini? Silakan. Tema. Setelah membaca literasi, siswa dapat menyebutkan keutamaan sajaah sesuai literasi yang dibaca. Ya, dilanjut yang berikutnya tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan keutamaan sajaah sesuai pemahamannya. Dilanjut. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat membedakan makna sajaah dengan keutamaan sajaah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu seperti yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian tadi. Bapak hanya menambahkan sedikit saja. Jadi setelah melakukan diskusi, siswa dapat membedakan makna sajaah dengan keutamaan sajaah, menjelaskan keutamaan sajaah sesuai dengan pemahamannya. Jadi nanti setelah ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi setelah tadi kita membacakan tujuan pembelajaran, ini ada indikator pakan kompetensi, ya. Pertama memahami hikmah sajaah, terus memahami keutamaan sajaah, menjelaskan hikmah sajaah, dan menjelaskan keutamaan dari sajaah. Baik,
di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan terkait dengan tugas membuat video drama. Ya. Bagaimana? Sudah siap video dramanya? Dalam proses, Pak. Jadi untuk tugas yang di minggu yang lalu kita membuat drama pendek. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan saja lah ya. Jadi untuk tugas dramanya kita jadikan sebagai tugas praktek di ujian semester ganjil nanti. Jadi itu kita jadikan sebagai ujian praktek kalian di semester ganjil. Baik. Adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, ya. Nah, jadi seperti apa langkah-langkahnya? Jadi nanti akan kita sampaikan sintak-sintaknya, kita lihat di layar ini. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari seperti ini. Ya. Mengarahkan siswa pada masalah ini sintaknya, langkah-langkah yang akan kita lalui di pembelajaran kita hari ini. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, ya. Mengembangkan dan menyajikan artefak hasil karya dan memamerkannya, analisis dan evaluasi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan bekerja kelompok seperti minggu yang lalu. Setelah itu kalian nanti akan menyajikan hasil dengan cara berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Kelompoknya masih menggunakan kelompok yang kemarin saja. Ya. Ada 4 kelompok kemarin ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Ini sudah dekat kelompoknya masing-masing ya. Yang ini yang kelompok kemarin, silakan 4 atau 5 nya. Tanpa membuat suara gaduh, silakan. Sini, ke sini, ini ke sini. Ya. Bersama-sama mengamati video. Kita buka ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizkia. Kenalkan nama saya Nisa. Kenalkan nama saya Sakura Jureka. Kenalkan nama saya Rida Falira. Ini kami akan membuat video yang begini. Kalian amati ya. Nanti ada tugas dari video ini.
Ya, berarti sudah ya. Oke, Pak. Baik, baik. Siapa yang bisa memberikan tanggapan dari video tadi? Kelompok 1, 2, 3, 4. Satu orang saja. Minta satu saja lah untuk menanggapi. Sebelum kalian nanti dilanjutkan dengan nanti ada tugas yang Bapak berikan dari video tadi. Ya, siapa yang lihat? Saya, Pak. Iya, silakan. Dari video yang saya lihat tadi, Pak, di situ tuh nampak kalau temannya sendiri mencuri HP temannya sendiri. Perbuatan itu tuh nggak tidak boleh, Pak. Apalagi kita tuh kayak udah best friend gitu loh, Pak. Masa sama teman sendiri kita apa sih, Pak? Nyakiti dia dengan cara ambil HP-nya. Jadi itu nggak bagus. Nah, ya, jadi itu tadi setidaknya ya gambaran awal dari video yang sudah kalian amati bersama terkait dengan temannya yang mengambil HP temannya enggak diambilnya ya. Jadi tugas kalian adalah ini sudah ada lembar kerja. Silakan kalian nanti kerjakan di lembar kerja ini. Gunakan nanti boleh gunakan HP-nya untuk mengambil sumber-sumber. Oke, Pak. Ya. Sumber-sumbernya. Kelompok 1. Ini kelompok 1, 2, 3. Yang belakang itu berarti kelompok 4. Ulang 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Nah, baik, untuk di kelompok 1 nanti kalian cari ya bersama dengan kelompoknya keutamaan saja'ah. Itu ada beberapa keutamaan seperti yang tadi sudah kita jelaskan juga di awal ya, yaitu terkait dengan jiwa besar dan tabah. Itu untuk jiwa besar dan tabah. Dah jelas kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Yang sampingnya tadi ya, yaitu sifat ujub dan rendah diri. Kelompok 2. Kelompok 3 berkenaan dengan ya. Iya, Pak. Kelompok 3 itu sudah masuk kepada hikmah dari saja'ah, yaitu kreatif dan produktif. Itu apa maksudnya? Kreatif dan produktif. Kelompok 4 timbul ketentraman dalam hidup. Jadi dari masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Silakan gunakan ponselnya juga diperbolehkan untuk menambah pemahaman di materi ini. Silakan dikerjakan sewaktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Ada, Pak. Ada. Kelompok 1 mana tadi? Kreatif. Kreatif. Terus sambil tarik. Baca sini semua. Proses Ini, Pak. membuat Kreatif. Ini nih. Kreatif produktif nih. Oke, Pak. ini kayaknya lebih enak dibaca. Ya. Ini
Bagaimana? Sudah siap? Siap ya? Baik, untuk sesi awal silakan kalian presentasikan lah ya, presentasikan dari tempat duduk saja kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 tadi berkenaan dengan jiwa besar dan tabah. Apa itu maksud jiwa besar dan tabah? Silakan. Kelompok lain nanti boleh untuk menanggapinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Jiwa besar. Maksud dari jiwa besar adalah jika seorang dapat dikatakan berjiwa besar pada saat seseorang bisa menerima kenyataan sepahit apapun dengan lapang dada. Sebagai contohnya, kekalahan dalam pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, tabah. Tabah artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya. Contohnya, kita harus tabah dalam menghadapi berbagai cobaan kesulitan kehidupan. Sekian. Baik. Silakan. Tadi sudah dijelaskan itu ada hikmah sajaah itu adalah salah satunya adalah berjiwa besar dan tabah. Dari itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan bertanya. Oh ya, silakan. Kelompok Tadi dari kelompok 1 tadi mencontohkan jiwa besar di saat mengalami kekalahan dalam pemilihan ketua OSIS. Bisakah dicontohkan dengan lebih jelas bagaimana sikap berjiwa besar bagi yang kalah? Baik, bagi kami waktu 1 menit untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagi yang berjiwa besar, dia akan mengatakan, saya akui dia lebih unggul dari saya. Sebaliknya, bagi yang tidak berjiwa besar, dia akan mengatakan saya tidak terima. Ini pasti ada kecurangan, ini tidak adil dan yang lainnya. ya, itu tadi tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Jadi coba ulas lagi sedikit ya. Teman kalian mencontohkan tadi di pemilihan OSIS. Jadi yang dimaksud dengan jiwa besar itu contohnya kalau dia kalah, dia akan mengatakan ya mungkin kawan saya itu lebih bagus, lebih unggul. Sedangkan yang kalau dia tidak berjiwa besar, dia akan mengatakan bahwa ini ada kecurangan atau ini tidak adil. Ini itu bagi yang berjiwa kecil ya. Jadi menurut saya ini sudah jelas dari kelompok pertama. Baik, kita lanjut ke kelompok 2 lah. Kelompok 2 langsung saja ya. Karena langsung kita juga tidak terlalu lama ya. Baik, kelompok 2 silakan hasil diskusinya terkait tadi hikmah sajaah itu ada apa? Kelompok 2 bahas tentang ujub dan rendah hati. Apa itu ujub? Apa itu rendah hati? Silakan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat ujub dan rendah hati. Sifat ujub berasal dari bahasa Arab yang artinya keangkuhan, kesombongan, dan rasa bangga. Ujub merupakan sifat tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua ada rendah diri atau minder. Rendah diri atau minder adalah bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dalam satu atau lain hal. Dalam psikologi, rendah diri termasuk dalam suatu penyakit yang dapat merugikan diri sendiri. Ada yang ingin menanggapi, mengomentari kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1? Kelompok 1? Ya, Pak. Oh, oke, timbal balik berarti ya. Silakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Adakah seseorang atau siswa mempunyai sifat rendah diri? Nah, jadi kelompok pertama
tadi dia bertanya apakah apa faktor penyebab siswa mempunyai sifat rendah diri. Ini apa faktornya ya? Apa penyebabnya sebenarnya? Baik, silakan dijawab dari kelompok 2. Penyebab seorang menjadi rendah diri menurut kami ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang diri sendiri seperti kelainan fisik. Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti faktor ekonomi dan faktor atau keluarga. 3 menyampaikan hasil diskusinya. Seharusnya tadi harusnya sampaikan dulu gitu ya, tapi tidak apa-apa lah. Karena sepertinya kelompok 1 dan 2 tadi langsung berbalik. Ya. Kelompok 3 silakan. Hasil diskusinya ini tadi apa, hikmah atau Kreatif dan produktif. kreatif dan produktif? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 menjelaskan tentang kreatif dan produktif. Kreatif berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan produktif berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Banyak mendatangkan hasil. Lanjut aja langsung lah. Kelompok 4 apa hasil diskusinya? Nah, timbulnya ketentraman dalam hidup. Apa itu ketentraman itu? Ketentraman berasal dari kata dasar tentram yang artinya ialah aman atau tidak rusuh atau tidak dalam kekacauan. Jadi ketentraman itu berada dalam tidak kekacauan. Baik, silakan ditanggapi pertanyaan atau kesimpulan yang sudah disampaikan dari kelompok 3 dan 4. Ya kan, kalau ada pertanyaan, baik ya. Nanti itu tadi hasil dari kesimpulan masing-masing kelompok dan jawaban dari masing-masing kelompok dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok. Dan selanjutnya Bapak minta lah ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, dari hasil diskusi keutamaan dan hikmah syaja'ah ini. Ada yang bisa menyimpulkan, catat dulu, nanti boleh disampaikan. Kalau bisa langsung saja, kalau tidak bisa kalian catat dulu. Benar, Bapak minta itu sebenarnya langsung ya. Jadi kalian terbiasa berbicara nanti. Kalian kalau Bapak lihat tadi masih banyak yang menyampaikan pendapatnya itu hasil diskusi dicatat baru disampaikan. Jadi kalau minta yang di pertemuan berikutnya itu lebih baik itu kalian menyampaikan hasil pemikiran kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 hikmah syaja'ah dan keutamaan syaja'ah. Saya Pak, Ya, silakan. yaitu keutamaan syaja'ah yang pertama jiwa besar, tabah, keras kemauan, tenang, menjauhkan diri dari sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Dapat melawan rasa takut, dapat mewariskan hal-hal yang baik. Baik, itu keutamaan dari syaja'ah ya. Jadi keutamaan syaja'ah Bapak ulas dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh kawan kalian tadi. Yang pertama berjiwa besar, itu sebenarnya itu hasil dari kelompok pertama tadi ya, berjiwa besar dan tabah hikmahnya. Yang kedua tadi itu ada di kelompok 2 apa tadi? Tidak ujub dan tidak rendah diri. Ini yang terpenting ya, rendah diri tadi. Jadi bagi siswa kita jangan sampai punya sifat rendah diri. Meskipun tadi ada beberapa faktor penyebabnya, ada internal dan eksternal tadi ya, kalau tidak salah itu penjelasan dari kelompok 1. Internal itu dari diri sendiri, eksternal dari luar itu penyebab rendah diri. Jadi itu kesimpulan
dari hasil diskusi kalian hari ini tentang hikmah dan keutamaan saja'ah. Baik, terus setelah tadi diskusi dan teman kalian sudah menyampaikan kesimpulan, diakhiri dengan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau di awal tadi tes, sekarang evaluasi kemudian setelah kalian melakukan diskusi, bertanya jawab dengan teman-teman kelompoknya. Ini apanya? Kodenya. Silakan masukkan ke ponsel kalian masing-masing. Udah gini aja deh, biar simpel. Nggak bisa masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ini 3 teratas ya. Masih Bayu Dimas sama Sabtiwan ini. Mas Bayu. Masih Dimas Bayu di atas. Ya. Ya. Banyak yang betul sekarang. Tidak seperti di awal tadi. Kuis berakhir. Kita lihat siapa yang terbanyak. Baik, terima kasih kepada saudara semuanya yang sudah antusias mengikuti kuis. Ya. Jadi lebih nampak ya sepertinya dari tes awal dengan evaluasi tadi ada perubahan. Baik, itu tadi hasil evaluasi ya. Jadi siapa tadi? Dimas Bayu ya? Mas Bayu yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk berikutnya di pertemuan yang akan datang kalian buat resume, ya. Buat resume dari hasil kelompok yang tadi itu kalian resumekan, ya. Dari masing-masing kelompok kalian resumekan dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Baik, untuk refleksi itu kegiatan hari ini. Bagaimana tanggapan kalian terkait dengan metode pembelajaran kita atau materi yang kita selesaikan di hari ini. Baik, satu orang saja Pak minta. Baik, dari kelompok 1, 2, 3 atau 4 yang mewakili. Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan, tapi sayangnya waktu kita sangat singkat Pak. Padahal tadi itu udah seru banget, apalagi kita ngerjain kuisis gitu Pak. Kita jadi berlomba-lomba untuk saling mendapatkan nilai yang lebih tinggi Pak. Ya. Itu aja Pak. Ya, itu dari kuisis ya. Memang kita suatu saat kita berharap jaringan di sekolah kita semakin membaik. Jadi kita bisa mengaplikasikan ini dalam setiap pembelajaran di PAI. Untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membicarakan keterkaitan antara saja'ah dengan kejujuran. Kalau tadi itu baru menyerempet saja. Di minggu yang akan datang kita akan membicarakan keterkaitan antara saja'ah dengan kejujuran. Contoh kejujuran, terus keteladanan Rasulullah, ya, terkait dengan tentang kejujuran itu. Tapi itu akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Berikutnya, mudah-mudahan dengan kalian mempelajari materi ini dan kalian bahas keutamaan saja'ah tadi bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana, siap ya? Siap. Baik, sebelum kita tutup, kita kembali ke tempat duduk asal tadi. Ya, sebelum kita membuat kelompok, silakan tanpa membuat keributan. Untuk
sudah cukup dan kita akhiri dengan doa kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan di minggu yang akan datang.